Semua
Tuhan hadir di dalam rumah kami dan bersama kami, dan kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan mulai ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga selesai hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Berkati adik-adik sekolah minggu, berkati mama papa kami, berkati kakak guru sekolah minggu, berkati amam pendeta kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Untuk itu adik-adik semua, kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, siapkan buku tulisnya. Kita mau mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita, ayat 1 dengan ayat 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima,
Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki atau maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 32, Kulihat Salibmu ayat 1 dengan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Juni yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagi adik-adik. Kita buka Kidung Jemaatnya nomor 439, Bila Topan Pras melanda hidupmu ayat 1. Bila topan melanda hidupmu
Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari yang pendeta. Buka Alkitabnya ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabar? Amang selalu berdoa, adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita setiap minggunya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitabnya adik-adik dari Kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Baik, adik-adik, sekarang kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau Allah kami yang kekal, yang selalu memberkati kehidupan kami dan yang memberikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing saat ini. Kami percaya dalam keadaan COVID-19 ini Tuhan pasti menjaga dan memelihara hidup kami, asalkan kami tetap taat kepada protokol kesehatan. Terpujilah Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk memahami firman-Mu dan menguatkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik
adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang siapa kita atau siapa saya. Nah, tentang siapa kita tentunya bukan mau mempertanyakan suku apa, marga apa, sekolah di mana, anak siapa, apa pekerjaan orang tuanya. Bukan itu. Lalu tentang apa adik-adik? Tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita mengenal diri kita di hadapan Tuhan, maka kita akan semakin bijaksana menempatkan diri kita di hadapan kawan-kawan kita, di hadapan orang tua kita, teman-teman kita, kakak, adik, dan semua orang. Artinya, kita tidak akan mempermalukan diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan status kita itu. Nah, adik-adik, kita akan mencari jawaban pertanyaan siapa kita atau siapa saya ini melalui nats firman Tuhan kita. Dalam ayat 3 dituliskan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Artinya, anak-anak atau buah kandungan itu adalah berkat dari Tuhan. Kehadiran seseorang di dalam kehidupannya, kehadiran seorang anak adalah atas kehendak Tuhan, bukan keinginan manusia. Maka kita lahir ke dunia ini adalah dalam rencana Tuhan. Orang tua kita mengasuh, membesarkan kita, mencukupkan apa yang perlu, yang menjadi kebutuhan kita, menyekolahkan kita. Semuanya itu adalah tanggung jawab kepada Tuhan kita. Sebaliknya, kita sebagai anak-anak harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang diutus Tuhan. Yaitu anak-anak yang diutus Tuhan hadir dalam keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita juga harus menunjukkan status kita sebagai anak-anak yang diutus Tuhan. Melalui apa adik-adik? Melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Apa perbuatan-perbuatan baik yang harus kita tunjukkan adik-adik semua? Kita baca ayat 4 tadi. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kita semua digambarkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Seorang pahlawan yang memiliki senjata panah akan memakai anak panahnya untuk memenangkan peperangannya. Seorang pahlawan akan membidik tepat kepada sasaran yang akan dipanahnya. Maka anak panahnya tidak akan pernah terbuang sia-sia. Nah, demikianlah kita sebagai anak-anak di hadapan Tuhan. Kita akan selalu melakukan hal-hal yang benar, tepat kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna. Pokoknya kita akan selalu bertindak untuk hal-hal yang baik. Terhadap orang tua dan orang yang lebih tua, kita akan selalu hormat. Terhadap orang yang lebih muda, kita akan selalu sayang. Kepada yang lemah, kita akan menjadi orang yang peduli dan mau menolong.
Kepada yang sedih kita akan menjadi penghibur. Sama seperti anak panah yang dipakai oleh pahlawan tadi yang disebutkan dalam ayat 4. Karena itulah adik-adik semuanya, pemazmur berkata dalam ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan menjadi malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Anak panah yang menjadi gambaran perbuatan-perbuatan baik dan sikap bijaksana yang selalu dipergunakan dengan tepat. Semua perilaku yang dikehendaki Tuhan harus selalu ada dalam diri kita. Seperti tabung anak panah yang diisi penuh dengan anak panah itu. Nah, adik-adik semua sudah jelas bukan? Siapa kita? Sudah jelas? Untuk lebih jelasnya adik-adik boleh membuat slogan, aku adalah anak Tuhan, aku akan selalu melakukan kehendak Tuhan. Aku seperti anak panah di tangan pahlawan, aku akan selalu berbuat tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, kehadiran kita adalah atas rencana dan kehendak Tuhan. Maka kita akan selalu hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah online kami hari ini. Kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang harus bertindak dan berperilaku sebagaimana status kami sebagai anak Tuhan. Semuanya itu akan kami tunjukkan dengan hidup yang lebih berguna dan yang bermakna. Rasa hormat kami kepada orang tua dan orang yang lebih tua, rasa sayang kami kepada yang lebih muda, dan kepedulian kami terhadap teman-teman kami yang membutuhkan kepedulian, perhatian dan doa kami kepada semuanya. Kiranya kami boleh hidup di dalam firman-Mu sehingga dalam diri kami nyata bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami memohon kiranya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami dan Roh Kudus-Mu menjaga kami setiap saat supaya kami terhindar dari sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, bahkan rencana-rencana orang jahat. Biarlah kebaikan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami terlebih di masa COVID-19 ini. Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bagi kami untuk memakai waktu dengan lebih baik, belajar dan beribadah di rumah, dan serta melakukan hal-hal yang baik. Berkati juga orang tua kami semuanya di dalam pekerjaan mereka. Tuhanlah yang menjaga dan memberkati setiap pekerjaan orang tua kami, supaya melaluinya kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami dan seluruh para haladu kami yang selalu setia melayani kami melalui ibadah online ini ya Tuhan. Berkati mereka senantiasa dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam melayani ibadah-ibadah kami selanjutnya. Berkati setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kami sudah mendengarkan kepada yang pendetanya. Diingat, dikerjakan. Hormat sama orang tua, kita memberikan persembahan sama Tuhan, berikan yang terbaik, jangan yang koyak-koyak. Kita bernyanyi Hidup Jemaat nomor 301. Aku bawa dan berikan persembahan. 3 kali kita nyanyikan dirinya. Baiklah adik-adik semuanya,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.